Wilujeng Tepang Bolangers. Selamat datang di kampungku, Desa Gede Pangrango, Sukabumi. Siang ini ikut kami bermain bola api takol yuk. Saat siap? Siap. Jempolan siap? Siap. Main. Bermain bola api takol mirip seperti permainan hoki teman. Bedanya bola yang kami pakai memakai kelapa tua supaya apinya bisa menyala. Ayo Faris, Eja, umpan bolanya. Posisiku kosong di depan gawang mereka nih. Hore! Masuk! Kerjasama yang bagus Barudak. Bolang satu. Ayo orang balas golnya. Ayo. Kunci permainan ini adalah kerjasama teman. Selain itu, hati-hati menjaga jarak dari bola api. Permainan memakai bola api sudah terbiasa di kampungku teman. Sukabumi sejak dulu dikenal dengan sebutan Kampung Para Jawara. Tempat para pendekar yang kuat dan tangguh ditempa dengan latihan fisik yang berat. Salah satunya berlatih dengan bola api. Mungkin tujuannya supaya bisa lebih waspada dan gesit bergerak. Seperti tim kami ini. Hehehe. Lanjut Faris, giliran kamu mencetak gol. Kayak orang ngajarin strategi anyar. Kayak mana maju ke harapnya, kalau kayak jauh terjauh. Kayak mana gede harap. Betul juga ide Faris. Bisa jadi tim Saat sudah membaca strategi kami sedari tadi. Sekarang saatnya ganti strategi supaya bisa terus mencetak gol. Ayo mulai kawan-kawan. Loh. Aduh, bola umpan dari Faris malah menabrak wadah minyak. Malah makin besar lagi apinya. Aduh, bahaya ini kawan. Ayo kawan-kawan, bantu padamkan apinya. Jangan sampai apinya merambat ke sawah. Eja, Saat, ayo bantu aku. Kita berpencar cari air secepatnya. Dinginnya malahnya bingung cek nanti. Budak teh dibawa ke mana? Saya ke pepoean. Oke. Jangan diri. Bi, lembutnya Bi, mangkok Bi. Mangkok paling rumah bersih dibawa ke mana? Itu Bi, kadurukan Bi. Eja dan Saat mengambil air di mana ya? Aku malah sulit mencari wadah airnya nih. Mang, nungguin kayaknya Mang. Ya sok lang. Nah, pakai dibikin Kak Emang. Lang, dibawa ke mana ya tante kok? Aduh, mohon maaf ibu bapak semua. Kami pinjam dulu wadah airnya ya. Harus secepatnya memadamkan api nih. Tas mana Ad? Aduh, kemahalan itu tas orang Lang. Mahal. Mana Rita? Tadi sengaja cuma main ini. Entos baru dah entos. Segala main bola atau make seuna. Ayeuna mah bubar. Main anu sanes, jung bubar. Bubar sadayana bubar. Ya sudah, benar kata Bibi. Kita cari mainan lain saja. Soal tas kamu Saat, nanti kita coba cari solusinya. Aku masih membayangkan andai saja api dari bola kami itu tidak bisa kami padamkan. Pasti makin banyak warga yang kumpul dan memarahi kami deh. Teman di rumah, kalian juga harus selalu hati-hati ya dalam bermain. Selalu utamakan keselamatan. Meskipun harus memakan korban tas milik Saat, tapi setidaknya api bisa dipadamkan. Oh iya, aku ingat. Di desa tetangga ada paman pengrajin anyaman berbahan karung goni. Sepertinya sih mirip dengan tas Saat yang terbakar itu. Aku ajak kawan-kawan ke sana saja deh. Ada buraco ada sengaja gitu. Lang kumaha tulang eta tas kesayangan ti Abah. Kendai ngaran nage ulin si pais nage teh sengaja. Ini mah urang meta pangajian kenuanya ke si Amang. Kata
Kata ibu, marah boleh, tapi berlama-lama marah itu tidak baik. Kamu maafkan Faris ya Saat. Sekarang kita datangi paman. Semoga lekas dapat tas pengganti. Ngebolang yuk. Seperti inilah kampungku teman. Berada di kaki Gunung Gede Pangrango. Tanahnya sangat subur. Coba lihat, dari kebun teh sampai sayuran, semuanya ada. Hehehe. Lang, jauh kena teh masih amang nak. Itu dari sekadang deh itu gimana? Sabar ya Saat, kita nikmati saja perjalanannya. Siapa tahu sambil berjalan seperti ini malah dapat rezeki. Ya, siapa tahu kan? Hehehe. Loh, ada Paman Ujang tuh. Pasti sedang merawat sayurnya. Lang. Tadi lang. Sekedung. Ayo non mang. Iya, amang teh keur nyari leungeun bantuan panen sekedeng mah. Soalnya diburu bisi hujan, Jang. Kuman? Tuh, tapi pan itu tas ulang can beres. Baik, tas mah gampang kayak orang aja nu halus. Selalu ada rahasia tersendiri dari membantu pada sesama. Mungkin saja dengan membantu paman memanen sayurnya, kita bisa dapat kemudahan untuk urusan tas Saat. Langsung pilih sayuran sesuai yang paman arahkan baru dak. Sebagai anak yang tinggal di daerah penghasil sayuran seperti ini, bukan hal aneh bagi kami membantu memanen sayur teman. Hampir setiap minggu, kami bermain sambil membantu ayah ibu di kebun. Sayur caisim atau lebih dikenal dengan sebutan sawi hijau pasti sudah sering teman lihat di rumah kan? Itu loh, si hijau yang selalu ada di mie ayam. Rasanya yang renyah dan tidak berbau membuat sawi hijau menjadi salah satu sayur yang paling sering dibuat campuran masakan. Untuk memanen caisim, kita memerlukan pisau untuk memisahkan daun dan tangkai dari akarnya. Harus hati-hati memotongnya ya teman. Kalau terlalu atas, bisa-bisa caisim tercerai-berai. Setelah dipotong dari akarnya, sayur ini harus segera dicuci dan dikirim. Jangan sampai layu sebelum laku di pasar. Duh, cuaca mendung begini bikin aku khawatir hujan segera turun. Supaya lebih cepat, Eja coba bantu Paman Ujang mengikat caisimnya ya. Faris, Saat, ayo kita kumpulkan dan bantu ikat sayurnya. Kita juga kan harus segera ke tempat membuat tas Saat. Masuk ke tarian Cimpage, narapi. Soalnya mah teh ucutan. Oh, tah. Kayak gitu kan. Tanya mah ge da leutik kagok, jang maraneh we teh bawa balik bisa jangkat kemi. Nya nuhunnya mang. Tuh, itu aya kacang, Jang. Bisa arek mah kacang beureum, bisa aya alaeun dari itu. Asik, bukan cuma dapat sawi hijau saja nih. Tapi Paman juga mengizinkan kami memetik kacang merahnya. Ayo barudak, Pamain menolak rezeki. Tapi ambil secukupnya saja ya. Ih, kacang merah yang kulitnya sudah kecoklatan ya. Mau dimasak apa? Itu sih gimana nanti. Seperti pepatah saja, sedia payung sebelum hujan. Siapkan sayur sebelum lapar datang. Kacang merah adalah virus kacang-kacangan yang merambat. Berbeda dengan kacang tanah yang tumbuh di dalam tanah. Untuk mengolahnya, kita harus mengambil bagian dalamnya. Kata ibu, kacang merah sangat kaya vitamin. Dimasak apapun, rasanya pasti tetap enak. Barna, terus menang gak bacaan? Lumayan lang. Ayo orang kumpulkan ini mah. Ayo. Sayur caisim dan kacang merah sepertinya sudah cukup menjadi bekal kami. Kita lanjut perjalanan yuk. Asyiknya berjalan kaki di kampung seperti ini, kami bisa lewat kebun, sawah, sampai sungai. Pemandangannya sangat indah, teman. Suara apa itu? Seperti ada benda terjatuh. Itu sih kan. Bukan bolang namanya kalau melihat orang kesusahan tidak ikut membantu. Kasihan kakek di atas pohon aren. Ia pasti sulit turun tanpa memakai sigai. Tenang kek, kami berempat sanggup kok mendirikan lagi sigainya.
Oh iya Bolangers, sigai adalah tangga bambu yang berbentuk satu batang tiang panjang. Tidak ada anak tangganya, yang ada hanyalah lubang sebagai pijakan jari jempol sang pemanjat. Memang tidak semua orang bisa sih memakai sigai. Aku pun masih belajar. Terus, mejuhna ayeuna mah, Abah bisa turun. Nuhun lah. Sekarang posisi sigai sudah pas. Ayo kawan-kawan kita tahan yang kuat supaya kakek bisa turun dengan aman. Seharusnya sigai diikat ke batang pohon aren ini. Mungkin sigai yang ini talinya sudah lapuk sehingga terlepas. Nuhun lah. Terus masangkeun sigai. Abah lamun teu bolang masangkeun sigai, Abah sapopoe di luhur belum bisa turun. Oh, nya bah, kabeneran dah bolang ge liwat dia bade ka bumi si Amang. Untung saja kami memilih lewat jalan ini. Kalau tidak, kakek bisa kelelahan memanggil orang untuk menolong. Air lahan ini nantinya akan kakek jadikan gula, yaitu gula aren. Itu loh yang mirip gula Jawa. Terima kasih banyak air lahannya, Kek. Duh, repot-repot sampai dibekali satu ruas bambu lagi. Kang, urang jadi lapar lah. Lang, kan kita semuanya sayur nih. Ya orang pasakan tapi mainnya sayur rungkau. Di ditu aya kaum buruk, biasana aya ulaman, coba teang di ditu. Alam memang sudah menyediakan apapun yang kita butuhkan. Bahkan dari satu batang pohon aren saja, kita bisa ambil manfaat lainnya. Ya sudah, kita coba cari ulat arennya ya. Semoga dapat banyak nih. Kalau kata kakek, pohon aren yang sudah mulai membusuk ada di pematang sawah dekat sungai. Sepertinya itu batangnya. Dari jauh pun sudah terlihat berbeda warnanya. Ya sudah, langsung coba aku bongkar saja nih. Sambil aku coba belah bagian dalamnya ya. Ternyata benar teman. Ini dia batang pohon aren membusuk yang kakek maksud. Semoga kami bisa dapat ulat aren yang banyak ya. Mendengar kata ulat, teman di rumah jangan sampai jijik ya. Tenang, ini ulat yang biasa dikonsumsi kok. Seperti mendapat harta karun nih. Satu persatu ulat aren kami dapat. Ukurannya pun lumayan besar teman. Kalau yang aku tahu, ulat aren bisa sampai seukuran ibu jari seperti ini. Tandanya batang aren ini sudah lebih dari 1 bulan membusuk. Oh iya teman, di kampungku pohon aren yang sudah tidak bisa menghasilkan nira, pilihannya adalah ditebang dan dibiarkan membusuk. Kalau sudah membusuk, ya seperti ini, gudangnya ulam kawung. Ayo kawan-kawan cari lagi. Saat, ayo bantu tangkap. Jangan-jangan kamu takut ya? Buruan yang ande jeung loba. Wah, banyak sekali ulatnya nih. Sepertinya akan cocok kalau aku masak dengan sayur yang aku punya. Caisim dan kacang merah. Perut kami pun sudah sulit diajak berdamai nih. Sudah saatnya mengisi tenaga. Ya, jaga menang loba can. Enggak sakit mau bisa diasakan ya. Segera kita masak ulat arennya yuk. Tidak perlu jauh-jauh kawan. Kita cari gubuk terdekat saja. Siapa yang mau? Ayo ikut aku. Gaskan! Kita bagi tugas barudak. Aku dan Eja siapkan aneka irisan sayurnya. Ada kentang, wortel, cabai, dan bawang. Itu bekal dari dalam tasku. Ada juga sawi hijau dan kacang merah pemberian Paman Ujang. Semua kami bersihkan, kupas dan iris. Nanti akan kami tumis bersama si ulat gemoy ini. Ayo Saat, Faris, tambahkan terus kayu bakarnya biar apinya segera siap ya. Geus cing bener atuh ngahurungkeun cenah teh. Kadripu teh. Ibu pernah mengajariku memasak di rumah. Masakan yang enak itu tidak perlu rumit. Cukup yang mudah saja memasaknya, seperti tumisan. Untuk ulat arennya cukup dicuci bersih dan dibuang bagian kepalanya. Karena itu bagian yang cukup keras dan tidak enak dimakan.
Sebenarnya orang tua kami biasa memakan ulat aren ini tanpa dimasak. Katanya sih bisa menambah tenaga saat bekerja di ladang. Kalau aku sih pilih dimasak saja deh. Semua bahan sudah siap. Saatnya menumis. Kalau minyak sudah panas, langsung matangkan dulu kentang dan ulat arennya. Jangan lupa diaduk ya. Ada Paris tutup mata. Dalam. Sementara kentang dan ulat kita tiriskan, lanjut menumis bumbu sederhana ya. Bawang merah dan bawang putih. Ini sih Indonesia banget deh. Tanpa dua bawang ini, rasanya belum merah putih pisan. Orang beberesnya sebari nyiapkan sangu. Ya, sok. Lanjut tambahkan cabai merah keriting, wortel, caisim, dan kacang merahnya. Aduk semua sampai nampak layu. Terakhir, masukkan deh kentang dan ulatnya. Sudah, tidak perlu tambah macam-macam lagi. Ini saja yakin nikmat pokoknya mah. Kami makan dulu tumis sayur dan ulatnya bolangers. Eja, bagikan nasinya ya. Jangan sampai ada yang tidak kebagian. Wilujeng tuang barudak. Empuk ulatnya seperti ceplok telur. Kalau sayurnya manis, harum, dan renyah dari sayuran segar. Menjadi makin berselera nih. Lang, ayo orang kasih amang lang. Orang jadi kainget ke atas orang dulu lang. Ayo beres ngamam ya, siapkan lain nama. Kayak orang kasih amang. Ayo. Lang, mana lang? Mana lang? Ayo mana? Ayo ke sini. Mang. Ya, Adek. si Bolang. Mang. Enan lang. Iya, beda dengan damantas yang si saat. Emang kamu itu naon? Tak kaduruk. Enggak salah kadek naik orangnya. Ya, Mang. Orang halus. Syukurlah, Paman mau membuatkan tas baru untuk Saat. Oh iya teman, Paman Dede adalah salah satu pengrajin goni. Itu loh, karung goni yang berwarna coklat. Ternyata serabut yang dianyam menjadi karung bukanlah produk akhir. Tapi masih bisa kita manfaatkan menjadi barang kerajinan. Seperti tas, sepatu, sampai topi. Aku sih sempat beberapa kali berlatih membuat tas anyam berbahan goni. Butuh konsentrasi dan ketelitian dalam menganyamnya teman. Salah satu simpul saja, kita harus ubah lagi. Jangan sampai salah seterusnya, nanti bisa gagal deh. Aku temani Saat mencoba menganyam ya. Nah, ikat. Ya, Mang. Tali-tali. Kalau kita lihat Paman menganyam, sepertinya sangat mudah ya. Itu semua pasti karena terbiasa. Seperti pesan ibu guru, semua pasti bisa bila terbiasa. Aku pun bisa tahu aneka jenis buah di hutan karena terbiasa berpetualang. Hehehe. Faris, Eja, kalian tidak mau mencoba menganyam nih? Ini sepatunya. Oh, deh. Tinggal itu. Topi na. Harus euy. Misalnya si Mang na. Mau cara ngajiunanya. Kalian berdua malah sibuk memilih ukuran sepatu. Memangnya kalian mau tampil di acara pentas seni sekolah? Ayo sini, kita sama-sama belajar membuat tas anyam. Nah, sok diajar. Iya. Yang iya bala. Jadi kalau. Iya, diem doang. Kalau anyamnya sudah sampai simpul terakhir, kini saatnya memasang tali selempangnya. Karena kalau tidak dipasangkan tali selempang, itu sih sama saja membuat karung lagi. Ya, jadinya. Wih, jadi deunya, Mang. Cobaan. Halus emangnya, saya, Mang. Akhirnya tas baru Saat sudah jadi. Kamu jaga baik-baik ya At, biar bisa terus terpakai.
balik tiulanya lang. Emang wani sorangan? Wani di atas naging jadi. Oh itu gitu mah. Yun ya mang lang. Si saat mah gitu sok balik tim sok ninggalaan. Nah, nya mang ayeuna bolang jeung berdak bade amang deui. Ya Jung, hati-hati we. Oh nya mang, hatur nuhun ya mang. Ya Sami, Ya assalamualaikum. salam. Kita lanjut pergi main lagi Bolangers. Teman di rumah masih mau berpetualang di kampungku kan? Bolang, Ya nanti. arek ka mana? Iya bade ulin. Ah, ieu mah ulin we hayo. Mendingan mah bantu santet teh yuk. Mumpung di rumah, buah-buahan pun ada. Kakak mengajakku membuat es buah campur mochi. Nah iya potongnya dikemakan teh. Dipotongna kotak-kotak lang. Aku siapkan buah alpukatnya nih. Sedangkan kakak mengiris buah nanas dan pepaya. Eja, Faris, bantu siapkan buahnya yuk. Habis ini kita main lagi. Haris, hadiah heula. Nanti. Iya, pangmalahkeun kelapa. Bikin asina dikerokan. Ya, sok. Ja, hiji deui ja. Air dan daging buah kelapa akan menambah kesegaran es buah nih. Pastikan kelapanya juga muda ya, biar dagingnya empuk. Hati-hati Faris membelahnya. Seperti ini aku dan kakak kalau di rumah Bolangers. Ada saja yang bisa kami kerjakan. Kadang kakak mengajak aku membuat rujak, es buah, sampai masak seblak. Resiko punya kakak perempuan. Hehehe. Eris, kita sadayana. Aduh, ya dikasihkan ke sini tapi hala. Iya kak, anak terus beres. Ya, nuhun ya Risnya. Paris, detik lagi jadi can. Tos tuh. Ayo, ayo orang main make ieu. Ya deken. Sambil kakak melanjutkan bikin es campurnya, aku, Faris dan Eja mau lanjut latihan main hokinya ah. Tenang, kali ini tidak pakai api kok. Kita manfaatkan yang ada saja. Seperti biji alpukat yang bisa jadi bolanya. Ayo Faris, bagi bolanya. Kalau bolanya kecil sih terasa mudah teman. Tapi coba kalau bolanya ukuran kelapa dan ada apinya. Wah, itu sih auto bikin riweuh. Hehehe. Naunan ya lang, nakona bisikan teteh. Ya teh. Lihat Bolangers, kakak sudah mulai meracik tuh. Mulai dari kelapa muda, es batu, pepaya. Lalu ada nanas segar dan alpukat. Terakhir, ini dia artisnya, mochi kacang. Tambahkan air kelapanya kak. Wuhu, pasti jadi es buah tersegar abad ini nih. Hehehe. Barudak, tos heula amengna, ya esna tos jadi ya. Ayo ka dieu. Es buah sudah memanggil nih. Salah, kakak sudah memanggil. Hehehe. Saatnya kita nikmati es buah mochinya. Sayangnya tidak ada saat nih. Dia pasti suka sama yang seger-seger begini. Mananya mendesan ya mochi? Itu tas orang kabelum. Banyak kabelum deui. Pan itu kurang ditenan di luhuran hau. Kasihan sekali kamu saat baru saja dapat tas pengganti yang baru, malah terbakar lagi. Kamu juga sih menyimpan tas malah di atas tungku. Perut sudah kenyang, saatnya lanjutkan petualangan. Sudah nggak sabar nih ikut acara syukuran. Bade aya syukuran naon anu kirangna ieu teh nya. Oh, entok candi pencit di Mang Uus. Oh, itu barudak jigana teh. Bolang. Aya nanti bibi teh badek syukuran nyeta. Candi canak entokna di Mang Uus pangyanakeun nya. We berat. Siap, Bibi. Kami laksanakan.
Sebentar lagi sampai di rumah Pak Uus. Assalamualaikum Mang Uus. Waalaikumsalam. Naon, Kang? Di piwarannya anak enta ku si Bibi. Ku si Bibi. Jang acara naon? Yang syukuran eta desa. Oh. Sok itu aya dihareup tujung. Sok foto sorangannya. Mama mah puguh kana anak rusak ieu teh. Dek bae di kanang mama mah sok teh ku sorangan lah nya. Ya, ayo Jung, berangkat. Jung. Ayo. Inilah saatnya aku mengerahkan jurus menangkap entok, teman. Entok merupakan salah satu jenis unggas yang kuat. Makanya menangkapnya lebih sulit dibandingkan dengan ayam ataupun bebek. Ayo kawan, tangkap! Hop! Ya, belum dapat nih. Kita coba lagi ya. Oh iya, unggas ini berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan iti. Entok jantan memiliki bobot hingga 5,5 kg per ekornya loh. Menurut buku pelajaran yang aku baca, hewan berasal dari Amerika Selatan ini masih satu keluarga dengan itik. Hayo, mau lari kemana kamu? Kali ini pasti bisa kutangkap. Eta barudak. Tewak entok ke benang-benang kumaha bisa henteu. Aduh, barudak kumaha. Hap! Yeay, berhasil. Ya Mang geus menang nu gede. Lang bisaan menang nu gede euy. Besok atuh buru-buru nya. Si Bibi ngantosan di ditu nya, sok buru-buru sanaknya. Oh nya nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita bawa ke Bibi agar diolah menjadi makanan yang lezat. Bibi, kami datang. Selagi kami menangkap entok, sebagian warga sudah terlebih dahulu berbagi tugas. Paman-paman membuat keranjang sampah, sedangkan bibi dan kakak bagian memasak. Kali ini ada 2 jenis masakan, nasi tumpeng serta entok bakakak. Tadi nasi tumpengnya sudah matang, tinggal dihias dan disusun lauk pauknya. Kalau kakak yang susun, aku sih sudah yakin pasti tumpengnya cantik. Selagi kakak menyusun lauk pauk, bibi membuat bumbu ungkep serta bumbu bakaran entok bakakak. Kakak tuh siap arepna. Tos Bi, sok bantusan Bibi. Kalian. Sebelum dibakar, entok harus diikat terlebih dulu dengan bambu yang kuat agar tidak jatuh ke tanah sewaktu dibalik dan diputar. Entok siap dibakar. Bibi, ayo berikan bumbu kecapnya. Wah, kalau sudah dibumbui begini, tinggal dibakar sebentar saja, lalu tunggu hingga matang, teman. Ini dia yang kami nantikan, acara syukuran warga. Warga desa Padasuka telah berkumpul di bawah Curug Kubang, bersyukur dan berkomitmen untuk terus menjaga lingkungan sekitar dari sampah. Setelah sambutan kepala desa selesai, waktunya mengumpulkan makanan. Selain entok bakakak dan nasi tumpeng yang kami masak, warga juga telah membawa makanan dari rumah loh. Kehangatan dan kebersamaan warga seperti ini, aku harap bisa terus terjadi. Apalagi komitmen untuk menjaga lingkungan. Oh, Wal, ayo taruh di dia lah. Nah, besok ya. Siap kebersihan anak. Terus ditaruh bola dito. Semoga pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan alam desa kami sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Teman, yuk bersama-sama kita menjaga alam serta lingkungan sekitar. Mulai dari hal yang kecil, yakni membuang sampah pada tempatnya.